Oke, selamat siang teman-teman. Karena mataharinya baru kenceng, maka saya mau bersihin rakit apung. Karena kan udah musim dingin, begitu hujan. eh, Setiap pagi itu cuacanya atau suhunya itu di 3 derajat. Jadi kadang-kadang jadi es. Nah, banyak banget lumut-lumut ya. Jadi tadi saya lihat lumutnya banyak banget, terus saya bersihin. Nah, sekarang saya lagi isi airnya. Nah, ini dia, ini yang udah sempat yang saya bersihin. Nanti kalau udah full saya masukin ke sini ya. Ini saya lagi isi air. Nah, habis itu saya akan bersihin yang NFT-nya. Airnya nggak saya buang ke mana-mana, separuh saya saya buang ke hidroponik yang kitab medianya pakai kokopit dan clayball. Nah, ini juga jeruk purut saya baru dapetin kemarin. Alhamdulillah dapetin di Power Flowers, itu toko bunga dan untuk garden. Dari bunga sampai buah-buahan sampai dengan sayur-sayuran herbal di sana lengkap. Saya udah kasih vlognya. Itu di sini namanya, kalau kita namanya jeruk purut, kalau di sini namanya kefir lime ya. Nah, ini dia, saya separuh saya buang karena itu kan ada airnya, itu kan ada nutrisinya, jadi sebagian saya buang ke sini. Saya siramin ke hidroponik yang pakai medianya kokopit dan clayball, dan sisanya saya buang ke soil ya, atau ke tanah. Nah, ada waktu itu kemarin saya ada tadi saya ada hasil panen hari kemarin dan hari ini. Saya taruh di grup Facebook Hidroponik Indonesia. Itu ada pertanyaan, apakah itu semuanya hasil panen dari hidroponik? Saya bilang ya, sampai dia tanya jeruk juga ya, saya bilang. Nah, yang saya bukan gagal panen sebelum waktunya udah ini, karena kan ini sekarang masuk winter. Kalau winter itu semuanya jadi beku dan daun-daun itu jadi kering. Nah, ini termasuk anggur, makanya saya botakin semua buahnya, saya botakin juga. Nah, ini juga rencananya saya mau botakin daun-daunnya biar nanti tumbuh cabang baru, nah bersamaan dengan buahnya lagi. Kemarin ini kita ambil 3 buah, itu besar-besar banget, dan terakhir saya harvest lagi, itu saya panen lagi 3 buah ya. Jadi semuanya totalnya 6. Nah, habis dari NFT saya akan bersihin ini, cuma siram aja sama tambahin air. Nah, ini juga hasil panen, tapi ini dari organik ya, karena saya bukan di kapok, tanam di hidroponik. Waktu itu saya tanam di NFT, itu akarnya dia tuh kemana-mana gitu waktu itu, sama kacang panjang segala. Nah, ini yang baru adalah ini, saya coba kol merah ya, ada beberapa kol merah. Nah, ini sawi putih Indonesia ya, sawi putih Indonesia nih, ini kayaknya dimakanin ulat ya, karena kalau di sini ada kupu-kupu yang warnanya putih, itu pasti dia ngejatuhin telur di sini dan itu jadi ulat, pasti dimakan. Nah, ini tomat tadi juga saya udah ambilin. Nah, ini seledri, sengaja saya taruh di sini, dia nanti kalau dia besar ada sanggaannya. Nah, saya coba ngecek lagi untuk di sini, belum full. Nah, ini dia, agak lama sih fullnya, saya nggak tahu berapa liter nih ya. Kalau di sini kalau lagi musim dingin, air itu kan full ya, karena kan tiap malam hujan. Nggak tiap malam juga sih, hampir seminggu 2-3 kali itu hujan ya, walaupun sebentar tetap hujan. Dan itu kapasitas air di penampungan air di
di gunung itu full, jadi kita bisa pakai air sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi kalau pas lagi musim panas ya kita tidak diperbolehkan. Nah, keuntungannya hidroponik adalah kita tidak terlalu banyak memakai air, karena air itu kita tambahin paling seminggu sekali dan itu tidak banyak. Sedangkan yang soil atau di tanah atau organik itu kita memerlukan sehari saya bisa 3 kali siram untuk yang di soil atau di tanah. Karena itu kalau di sini panas itu paling rendah itu 38 gitu. Jadi kalau udah paling tinggi itu 42 sampai 43 derajat. Jadi kasihan tanamannya gitu ya. Kalau kita manusia bisa masuk ke dalam pasang AC gitu ya. Tapi kalau tanaman saya berpikirnya gitu. Ya, kalau yang organik, kalau organik di musim panas atau di summer itu kesian gitu, kita harus dan masalahnya di sini kita nggak boleh pakai air sembarangan kalau lagi di musim panas, karena kan tampungan airnya yang di gunung itu menjadi sedikit gitu. Nah seperti itu, jadi saya paling siramnya sedikit gitu ya. Habis itu sehari kalau panasnya sampai 40 derajat itu saya sehari 3 kali, pagi-pagi saya udah siramin, jadi agak 2 atau 3 kali lah. Saya lihat situasinya juga gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi keuntungan hidroponik, kita nggak pakai air terlalu banyak gitu ya. Jadi musim panas ataupun musim dingin itu nggak ada masalah sama air gitu ya, karena air kita tetap tampung ya. Nah seperti itu. Jadi oke, nih kayaknya air udah penuh. Saya nanti kita sambung lagi ya. Nah ini tadi NFT udah saya semprot, dan atasnya itu tutupnya saya buka semuanya biar kena matahari, karena tadi waktu saya buka banyak banget kayak keong-keong kecil ya yang hidup di sini. Nah itu dia ada kotorannya saya udah semprot sekalian saluran pipanya ini ya, biar keong-keongnya itu turun ke bawah sini gitu. Jadi ya lumayan lah, udah rada bersihan. Nah ini dia tutupnya. Nah tutupnya mestinya kayaknya dibersihin, tapi nunggu nanti sampai selesai atau panen, karena kalau setengah-setengah nantinya juga malahan buang-buang tenaga gitu ya. Nah ini dia untuk rakit apungnya udah bersih. Nah ini juga nih sawinya, tadinya sawinya tuh agak-agak layu. Nah itu dia kelihatan kayaknya ada uletnya ya, karena di sini kayak gitu. Kalau ada kalau ada kupu-kupu yang datang, yang kupu-kupu putih itu dia pasti jatuhin telurnya dan jadilah ulat gitu. Nah ini yang sistem hidroponik menggunakan medianya bukan media air tapi media kokopit dan clay ball. Nah ini saya lagi coba tanam kalau di sini namanya Choco labusium. Nah ini udah tumbuh. Nah tinggal naik aja. Ini juga ini kayaknya nih ini nih basil Thai basil itu agak-agak mirip sih ya sama nah ini saya lagi coba tanam longan atau longan atau buah, saya taunya longan apa ya, saya lupa lagi. Pokoknya longan. Waktu itu ada saya beli bijinya, saya coba buang di sini ya, mudah-mudahan sih jadi ya. Jadinya nggak perlu beli lagi tanamannya. Nah kemarin saya juga sempat beli bay leaf atau daun salam. Saya tanam di sini daun salam kemarin. Ini swell. Ini dia nih, di daun salam mahal sih, kecil,
tapi udah lumayan, udah berdaun itu. Nah ini cabenya, ini yang sistem organik ya. Itu saya bilang positif dan negatifnya punya tanaman organik dan hidroponik. Kalau organik saat panas itu kita perlu perlu siram. Tapi kalau lagi airnya banyak, dia kesian kalau kebanyakan air juga kan ada tanaman-tanaman yang kalau terlalu banyak air malah jadi busuk ya. Kayak ini pineapple atau nanas itu biasanya seperti itu, dia nggak suka terlalu banyak air. Waktu nggak ada waktu musim panas dia tumbuhnya bagus ya, tuh tumbuhnya bagus. Nah kentang sebenarnya banyak tuh, saya udah berbuah banyak, bukan berbuah ya, berumbi banyak, cuma saya belum perlu, jadinya saya nggak ambilin. Nah ini juga nih, nah kemarin saya juga dapat nih jeruk purut, nanti saya mau pindahin ke pakai medianya kokopit sama clayball ya. Dan kita pakainya sistemnya solar panel ya, solar panel, jadi kita nggak pakai tenaga listrik ya. Plus minusnya juga ada, kalau lagi pas nggak ada matahari ya, kita pakai baterai atau aki ya, kalau Indonesia bilang aki. Dan di sini ada satu mesin, ini dia ngukur sudah seberapa nyimpan tenaga mataharinya di sini. Ini 13.8 dan sudah tidak berkedip, artinya dia ini sudah full baterainya ya. Nah ini dia nih tanamannya, yang ini mesin ini kita pakai untuk tiga sistem ya, NFT, rakit apung, sama Dutch bucket. Nah ini Dutch bucketnya juga saya sudah bersihin ya, karena seperti biasa keong-keong kecil itu suka berada di, kalau pakai clayball. Sekarang saya baru tahu kalau pakai clayball itu kalau musim dingin itu rentan sama namanya keong-keong kecil ya. Keong-keong kecil dia seneng banget, dia tinggal di clayballnya itu atau apa ya. Nah nanti dia makanin akar daun-daunnya, dan terakhir dia makanin akarnya dan berakhir dengan mati gitu ya pohonannya. Nah seperti ini kayaknya dia udah makanin sampai ke akarnya, jadi berbuah tapi nggak maksimal ya, buahnya itu kecil-kecil, nggak sesuai gitu. Kalau yang bagus itu buahnya besar-besar ya, paling kecil sebesar inilah. Ini warna kuning, paprika yang warna kuning. Jadi buat teman-teman yang tadi tanya apakah itu semua memakai sistem hidroponik, yang saya taruh di hidroponik Indonesia itu semuanya saya hasilkan dengan cara hidroponik atau sistem hidroponik. Nah seperti ini nih cabenya. Ini kalau cabai sebenarnya nggak ada musim, cuman nanti kalau musim dingin kayak gini dia daunnya rontok ya. Buahnya sih nggak rontok ya, ini cuman itu udah ketuaan. Nah, udah ketuaan, jadi saya mesti ambilin karena dia sampai retak-retak ya. Cabenya pedes banget, asli pedes banget. Yang hijau aja tuh pedesnya setengah ampun ya. Saya nggak tahu, katanya sih emang sekarang lagi cabai di sini tuh pedes-pedes banget. Biasanya nggak terlalu pedas, tapi tanaman saya dari awal juga memang udah pedas banget gitu ya. Waktu cabai hijau, waktu saya nyoba sambal lado cabai hijau, aduh itu pedesnya. Biasanya saya doyan cabai ya, tapi aduh pedesnya minta ampun. Nah ini dia, saya nyayur lodeh. Biasanya suami saya juga sekarang udah doyan cabai, sambal maksud saya, doyan cabai juga. Nah itu biasanya kalau saya sayur lodeh, biasanya saya ambil cabai hijau satu, lalu saya belah ya. Itu biasanya suami saya nggak komplain, tapi sekarang ini dia komplain. Dia bilang kok pedes ya, dia bilang gitu. Taruh cabainya berapa biji, saya bilang cuma satu dan itu pun cabai hijau. Terus dia bilang oh this okay, nggak apa-apa. Karena katanya saya dengar cabainya sekarang lagi
Oh, nah ini cabai rawit itu lagi berbuah banyak yang di organik ya. Cuma yang saya taruh hasil panen itu semuanya hidroponik ya. Saya nggak pernah nanam sayuran di organik ya, nggak pernah tanam sayuran di organik ya. Kalau herbal saya taruh di organik karena kan kalau herbal itu jarang nggak terlalu suka air ya. Kalaupun saya mau tanam di hidroponik, saya pakai medianya ini kokopit ya, kokopit dan clayball. Nah, seperti itu. Karena besok juga ini saya mau pakai medianya kokopit dan clayball. Karena saya nggak mau sampai tinggi banget gitu. Jadi tinggi dikit saya babat, saya tinggi dikit babat, jadi dia cepat berbuahnya. Nah ini dia. Oke, sekian dulu teman-teman. Nah ini sengaja saya taruh seperti ini biar mataharinya agak nyinarin ini, jadi itu binatang-binatangnya kayak keong-keong kecilnya itu agak pada kabur. Oke, sekian dulu teman-teman. Nah ini bin saya ya. Oke, sekian dulu.